Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Kirina Rida Ilahi dengan nomor induk mahasiswa 11921000037 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 4 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan peserta didik anak usia dini. Selamat mendengarkan. Baik, yang pertama yaitu ada karakteristik perkembangan emosi. Menurut Mas Nipal, ada beberapa ciri utama reaksi emososial anak usia dini. Di antaranya, yang pertama, anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya dengan menunjukkan sikap suka tidak suka, seperti walaupun rentang benci pendek, suka merajuk seperti menangis dan bersembunyi sendiri bila dimarahi, dan sedih bila barang kesayangannya hilang atau mati. Yang kedua, kegiatan bermain lebih intens. Bermain bersama di rumah maupun di luar rumah. Hubungan anggota keluarga seperti kakak lebih sering terjadi bentrokan. Yang ketiga, yaitu perilaku yang mencolok, yaitu perilaku pemarah atau tidak senang dengan menyembunyikan diri sambil menangis. Yang keempat, interaksi anak dengan teman sebaya sangat intens, sudah jarang bertengkar atau bisa bekerja sama lebih lama. Respons positif dari orang dewasa membuat anak lebih dekat. Emosi sangat dipengaruhi oleh sosial atau lingkungan anak, dan proses sosial anak pun bisa dipengaruhi oleh emosi yang semakin berkembang. Semakin anak tumbuh, maka semakin berkembang tingkat emosi sosial anak. Reaksi emosional dapat ditimbulkan dari berbagai macam rangsangan. Pada masa bayi, ada 2 ciri khusus. Yang pertama, emosi bayi disertai dengan reaksi perilaku yang terlampau hebat bagi rangsangan yang menimbulkannya, terutama dalam hal marah dan takut. Emosi itu singkat tetapi kuat, sering muncul tetapi bersifat sementara, dan berubah menjadi emosi lain jika perhatian bayi dialihkan. Misalnya, emosi ketika ada sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman, seperti kelaparan, buang air, kehausan, dan tidak diperhatikan. Nah, ciri khusus yang kedua adalah emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan dengan periode lain, karena pada masa bayi tingkat kognisinya masih terbatas, artinya bentuk reaksi emosi pada masa ini lebih mudah dan cepat. Contohnya seperti anak lebih sering menangis. Nah, selanjutnya menurut Samsu Yusuf, adapun ciri emosi antara anak-anak dan orang dewasa. Menurutnya terdapat perbedaan ciri emosi anak dengan orang dewasa. Nah, emosi anak memiliki ciri berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, lalu terlihat lebih hebat atau kuat, lalu bersifat sementara dan dangkal, lalu lebih sering terjadi dan dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Sementara itu, emosi orang dewasa memiliki ciri yang pertama berlangsung lebih lama dan berakhir dengan terlambat. Yang kedua, tidak terlihat hebat atau kuat. Yang ketiga, lebih mendalam dan lama. Yang keempat, jarang terjadi. Dan yang terakhir, sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik perkembangan sosial. Nah, untuk periode bayi usia 1-2 bulan, anak belum mampu untuk membereskan objek dan benda. Usia 3-4 bulan, mata sudah kuat melihat orang atau objek, tersenyum kepada orang lain. Usia 5-6 bulan, bereaksi berada terhadap suara, terkadang agresif, memegang, melihat, mengikuti suara, dan tingkah laku yang sederhana. Nah, usia 12 bulan mengenal larangan. Lalu usia 24 bulan, anak sudah membantu melakukan aktivitas sederhana. Dan pada periode prasekolah, membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya, dan mulai dapat
mulai dapat bermain bersama. Yang terakhir, mulai menunjukkan tingkah laku sosialnya seperti pembangkangan, lalu agresif, berselisih, menggoda, bersaing, bekerja sama, dan tingkah laku berkuasa. Lalu mementingkan diri sendiri, dan yang terakhir bersikap simpati. Selanjutnya yaitu kepribadian anak. Faktor yang mempengaruhi kepribadian anak ada 3, yaitu faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Nah, sekian materi yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.